Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam ilmu pragmatik, yaitu prinsip kerjasama atau yang lebih dikenal dengan cooperative principle. Yang mana prinsip ini atau teori ini dikemukakan oleh linguis terkenal yaitu Paul Grace. Mau tahu gimana konsepnya? Saksikan ulasan video berikut ini. Pada tahun 1975, seorang linguis bernama Paul Grace memperkenalkan konsep cooperative principle atau yang lebih dikenal dengan prinsip kerjasama, di mana Grace mengatakan bahwa ketika kita berkomunikasi, kita secara alami itu berusaha bekerjasama untuk menciptakan percakapan yang koheren dan mudah dipahami. Jadi, konsep kerjasama ini bertujuan supaya informasi yang dimaksudkan oleh penutur itu dapat diterima oleh mitra tutur, sehingga komunikasi antar keduanya itu dapat terjalin dengan baik. Nah, untuk supaya tujuan itu dapat dicapai, maka Paul Grace menyatakan ada 4 prinsip yang harus dipenuhi dalam ketika kita berkomunikasi. Prinsip pertama, yakni prinsip kualitas atau yang disebut dengan maksim kualitas, di mana maksim kualitas berarti kita harus mengatakan hal-hal yang benar dan berdasarkan fakta. Dalam percakapan, kita diharapkan untuk tidak mengatakan sesuatu kebohongan atau hoax yang dapat menimbulkan miskomunikasi dalam berkomunikasi. Dengan ini, dalam berkomunikasi kita harus dituntut menyampaikan informasi yang benar apa adanya. Contohnya, jika seorang bertanya, apakah hari ini akan turun hujan, dan kita tahu bahwasanya cuaca pada hari ini itu adalah panas, maka kita harus mengatakan atau menjawab informasi sesuai dengan apa adanya. Ini tidak akan turun hujan. Yang kedua, yakni prinsip kuantitas atau bisa disebut dengan maksim kuantitas, di mana maksim kuantitas mengatur agar kita memberikan informasi yang cukup, tidak terlalu sedikit, tetapi juga tidak terlalu berlebihan. Tujuannya agar percakapan yang berjalan itu supaya tetap relevan dan informatif. Contohnya, jika seseorang bertanya, jam berapa sekarang? Kita cukup menjawab dengan penyebutan waktu saja, tanpa perlu memberikan penjelasan tentang aktivitas kita. Yang ketiga, yakni prinsip relevansi, atau bisa disebut dengan maksim relevansi, di mana maksim relevansi berarti kita harus memberikan informasi yang sesuai dengan topik pembicaraan kita. Kita tidak perlu menambah informasi yang tidak relevan, karena dapat membingungkan dan mengganggu alur percakapan yang sedang kita lakukan. Contohnya, ini jika seorang bertanya kepada kita, bagaimana kabar pekerjaanmu? Maka kita cukup untuk menjawab kabar atau keadaan pekerjaan kita saja. Tidak perlu melebih-lebihkan atau menambahkan informasi tentang hubungan kita. Prinsip yang keempat, yakni prinsip cara atau yang bisa disebut dengan maksim cara, di mana maksim cara ini menekankan agar kita menyampaikan informasi dengan cara yang jelas, tidak ambigu dan terstruktur, terhindar dari penggunaan kata yang membingungkan, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan mitra tutur kita itu dengan baik. Contohnya, jika kita ingin menjelaskan sesuatu yang kompleks, kita harus memecahnya menjadi bagian-bagian yang mudah dipahami supaya lawan bicara kita atau mitra tutur kita itu dapat memahaminya dan tidak bingung untuk pemahaman informasi yang kita berikan. Jadi, prinsip kerjasama dalam ilmu pragmatik mengajarkan kita bagaimana menyusun percakapan yang efektif dengan mengikuti 4 maksim: maksim kualitas, kuantitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Ketika kita berusaha untuk mengikuti prinsip-prinsip ini, kita bisa memastikan bahwa komunikasi itu dapat berjalan dengan lancar dan pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa dipahami dengan baik. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga penjelasan tentang prinsip kerjasama dalam ilmu pragmatik bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.